Halo cok, kumaha damang cok. Anak-anak 90-an tolong merapat. Masih ingat kalian sama karakter ini? Hewan ucul bernama marsupilami ini pasti nggak asing untuk anak tahun 90-an mah, ya. Ceritanya ada seorang reporter dan pemandunya yang tidak sengaja ditunjuk sebagai pahlawan demi menyelamatkan populasi hewan unik ini. Nah, penasaran antum sama kisah lengkapnya? Ya udah, daripada banyak basa-basi, yuk kita langsung masuk aja ke alur cerita lengkapnya. Aciki priu. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah hutan terbesar di dunia yang letaknya di Chiquira, yang mana lagi kalau bukan hutan Columbia. Ada seekor makhluk berekor panjang dengan corak totol-totol yang akan menjadi tokoh utama kita di film ini. Dia bernama Marsupilami. Scene lalu berpindah ke sebuah kota dekat hutan tersebut. Terlihat para penduduk kota dan turis sedang menikmati pameran yang sedang diadakan. Di sisi lain, terdapat seorang gadis kecil bersama burung kekatuannya. Dia menangis hingga menarik perhatian dua orang turis yang sedang jalan-jalan. Ternyata dia menangis karena burung beonya sakit. Tapi masalahnya dia tidak memiliki uang untuk merawat inap burungnya tersebut. Dua turis yang kasihan pun akhirnya membawa burung tersebut ke klinik hewan terdekat. Di sana dokter berusaha menyembuhkan si burung dengan berbagai cara, sampai akhirnya berhasil. Tapi ternyata burung itu hanya pura-pura sakit, cok. Si gadis yang bernama Cassandra itu terpaksa menipu para turis dan bekerja sama dengan ayah asuhnya yaitu Pablito, si dokter palsu ini, agar mereka bisa mendapatkan uang untuk makan. Cassandra yang merasa telah membantu mencari uang terus meminta imbalannya dengan membelikan sebuah buku. Tapi karena ayahnya menolak, dia marah dan masuk ke kamarnya. Selain menyebut ayahnya telah ngawadul, Cassandra juga menuduh ayahnya berbohong tentang keberadaan marsupilami. Anak-anak lain juga mulai hilang respect dengan ayahnya yang selalu mengatakan kalau hewan tersebut memang benar-benar ada. Di tempat lain, tepatnya di kantor stasiun televisi, tampak beberapa orang sedang melakukan rapat. Ternyata mereka sedang mendiskusikan tentang kunjungan ke hutan Columbia untuk melakukan wawancara kepada suku Paya. Karena menurut wanita berkulit hitam itu, wawancara kali ini akan membuat keuntungan yang besar di perusahaan. Wanita tersebut lalu mengusulkan Gerald untuk melakukan wawancara dan dia akan dipandu oleh Pablito sebagai spesialis hutan dan budaya suku Paya. Keesokan harinya di klinik hewan milik Pablito, datang 3 preman mau menagih hutang dengan jumlah yang cukup besar. Ternyata inilah alasan kenapa Pablito nekat menipu orang untuk mendapatkan uang. Karena nggak bisa bayar, akhirnya si preman ini mengancam akan menyembelih si kakak tua. Dengan cepat, Pablito berjanji akan membayar hutang setelah menyelesaikan urusannya dengan seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah Gerald. Tapi saat sampai di bandara untuk menjemput Gerald, dia malah melihat reporter itu dibawa paksa oleh suruhan dari jenderal bernama Puchero. Sementara itu, di dalam hutan ada seorang ilmuwan tua bernama Hermoso bersama pemandunya yang bernama Petunia. Mereka terlihat mencari sesuatu di dekat air terjun. Ternyata Hermoso dan Petunia sedang mencari tanaman langka. Ketika mereka sedang mencari tanaman itu dengan sebuah alat, tanpa sengaja Marsupilami menjatuhkan bunga anggrek miliknya, sehingga jatuh tepat di depan Hermoso dan Petunia. Si ilmuwan ini pun sontak kegirangan dan beranjak pulang untuk menelitinya. Singkatnya, Hermoso dan Petunia sampai di tempat kediaman Jenderal Puchero. Di sana, Hermoso langsung menunjukkan bunga tersebut kepada sang diktator dan meminta sedikit biaya tambahan untuk melakukan penelitian kepada bunga anggreknya yang langka. Namun sang diktator malah menolaknya karena menganggap Hermoso sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ilmuwan. Dia bahkan udah bau tanah. Dia bahkan sekarang menyebut lelaki tua itu tukang kebunnya. Beberapa saat kemudian tibalah Gerald di rumah jenderal.
Jenderal lalu mengajaknya berjalan-jalan sebentar dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang isinya patung-patung artis papan atas, yaitu Celine Dion. Ternyata Jenderal mau minta tolong kepada Geralt agar dirinya bisa dipertemukan dengan idolanya tersebut. Kenapa si Jenderal minta tolong sama dia? Ternyata si Geralt pernah mewawancarai si Celine Dion, cok. Keren pisan, euy. Sambil ngobrol dengan si Jenderal, Geralt yang ingin mengapresiasi lagu Celine yang sedang diputar, tidak sengaja menekan remote control sehingga patung-patung koleksi Jenderal hancur. Jenderal yang murka pun akhirnya memasukkan Geralt ke penjara. Singkat cerita, Hermoso yang sedang meneliti jurnal-jurnalnya di malam hari, tanpa diketahui dia telah diintai oleh sesuatu di atas yang ternyata itu adalah marsupilami. Dia datang untuk mengambil kembali anggrek langka yang tidak sengaja ia jatuhkan. Dengan hati-hati, marsupilami memanjangkan ekornya mencoba untuk meraih anggrek tersebut. Tapi karena ekornya nggak sepanjang cokor Peter Crouch, akhirnya dia mengendap-endap turun. Di sini hampir aja nih marsupilami kepergok oleh Hermoso. Dan ketika dirinya hampir mendapatkan bunganya lagi, marsupilami malah tertarik dengan kue milik Hermoso. Hermoso sendiri yang mendengar sesuatu pun langsung menyalakan lampunya. Ilmuwan tersebut hanya bisa terdiam, sedangkan marsupilami yang panik langsung lari dan membawa bunga anggrek pergi bersamanya. Hermoso yang mengenali hewan itu bergegas membuka jurnalnya dan akhirnya dia mengetahui nama hewan langka itu. Semakin penasaran dengan sosok marsupilami, Hermoso kembali mengambil bukunya yang lain. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan buku itu dan membuat air hasil ekstraksi dengan bunga anggrek itu nyiprat ke bebengetannya. Kaget Hermoso ketika ia melihat ke cermin, muka tuanya itu tiba-tiba berubah menjadi muda kembali. Dan di sini akhirnya Hermoso mengetahui khasiat dari bunga anggrek tersebut. Keesokan harinya, setelah mengetahui jika Geralt dimasukkan ke penjara oleh Jenderal, Pablito melakukan segala cara agar bisa masuk penjara tersebut. Dimulai dari mencoba mencuri tas milik nenek-nenek, sampai membuat keributan dengan para polisi, hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam sel yang sama dengan Geralt. Di dalam sana terjadi sedikit kejadian, di mana Pablito menggoda seseorang dan berakhir dirinya dihajar oleh The Great Khali. Wancik. Ketika dicekik oleh The Great Khali, Pablito memberitahu Geralt kalau dirinya adalah pemandu untuk mewawancarai suku Paya. Mendengar hal itu, Geralt pun mencoba menolongnya, tapi malah akhirnya ia juga ikutan dihajar oleh The Great Khali. Kocak, cok. Mereka yang tidak ingin berlama-lama di penjara itu pun mulai memikirkan rencana untuk membebaskan diri. Pablito lalu meminta tolong hewan kecil peliharaannya untuk membantu mengambil kunci yang disimpan di laci meja. Dan setelah cukup lama mengerahkan hewan tersebut, kunci pun berhasil didapatkan. Secara diam-diam mereka pun berhasil bebas dari sel bersama dengan narapidana yang lain. Sebelum berangkat menuju suku Paya, Geralt menelpon atasannya terlebih dahulu untuk meminta uang agar dirinya bisa membayar Pablito. Namun karena atasannya menolak, Geralt pun bilang ke Pablito jika dia berjanji akan membayar setelah wawancaranya selesai. Akhirnya perjalanan memasuki hutan pun dimulai. Di atas perahu, Geralt mulai mengaktifkan kameranya merekam aktivitas bersama dengan Pablito. Sampai tidak terasa mereka sampai di tempat pemberhentian. Di balik itu ternyata marsupilami mengintai mereka dari kejauhan. Di dalam hutan tiba-tiba Pablito mendengar suara dari suku Paya. Pablito pun menyuruh Geralt untuk menunggunya sambil memakai penutup kepala karena dirinya akan menemui suku Paya sendirian. Sambil menunggu Pablito datang, Geralt menghitung sampai tidak merasa jika marsupilami sedang menggodanya. Tapi ketika dia dikagetkan, Geralt pun langsung membuka penutup kepala dan tiba-tiba dirinya sudah ditangkap oleh suku Paya itu. Geralt kemudian dipertemukan dengan kepala suku Paya walaupun rada takut. Tapi Geralt bergegas menyalakan kameranya dan segera mewawancara kepala suku itu. Tapi baru saja mengajukan satu pertanyaan, Geralt menyadari sesuatu yang ternyata kepala suku Paya ini tak lain adalah Pablito. Sedangkan yang lain adalah anak-anak asuhnya.
Merasa dibodohi dan marah kepada Pablito, Geralt berpikir untuk menyuruh Pablito berakting layaknya suku Paya, tanpa ia sangka jika suku Paya yang asli sudah ada di belakangnya. Suku Paya membawa mereka ke sebuah gua dan mengubur tubuh mereka di pasir sampai tidak lama kemudian, kepala suku Paya datang menemui mereka. Tapi anehnya mereka hanya melihat sejenak lalu kemudian pergi lagi, meninggalkan anjingnya yang sangean bersama dengan mereka. Di sini Geralt dan Pablito sudah pasrah. Tapi tiba-tiba mereka dilepaskan dan kemudian dibawa untuk bertemu dengan The Great Kelly. Oh, ternyata dia salah satu suku Paya, Cok. Di sini Geralt dan Pablito masih belum paham dengan apa yang terjadi. The Great Kelly lalu membawa mereka ke hadapan Sang Ratu dan Sang Ratu menunjukkan sebuah ramalan yang dimana diceritakan ada sebuah anggrek yang bernama Chicxulub, gitu ya lah ya, yang selalu memberikan kekuatan awet muda kepada suku Paya dan juga telah memberikan kehidupan kepada Marsupilami. Tapi sekarang Marsupilami dan suku Paya sedang terancam dengan adanya makhluk bermuka dua yang ingin mengambil semua bunga anggrek. Beruntung ramalan mengatakan jika telah datang dua penyelamat yang tak lain adalah Geralt dan Pablito, yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh ramalan. Satu memegang kamera, satunya lagi punya sepatu kuning. Waduh, kocak, Cok. Maka dari itu, suku Paya pun memohon kepada keduanya untuk berusaha menolong suku Paya dan juga populasi Marsupilami. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di lab Hermoso, Hermoso merasa segar kembali ketika dirinya balik ke usia 50 tahun. Petunia yang datang ke lab Hermoso kaget karena ia melihat orang asing di sana. Petunia lalu mencoba mengusir Hermoso, tapi Hermoso malah menggodanya sampai efek dari anggrek itu telah habis. Terlihat tangannya keriput kembali, seperti kakek-kakek lagi. Dengan cepat, Hermoso mengambil air ekstraksi anggrek untuk merubahnya lagi. Karena hal ini, Hermoso sudah berambisi untuk mencari anggrek tersebut. Dimulai dengan menemukan Marsupilami terlebih dahulu. Kembali ke hutan di mana Marsupilami sedang bergelantungan dari satu tempat ke tempat lain sambil memburu makanan dan sedikit menikmati hidupnya. Sampai tiba-tiba dirinya menemukan sepotong kue seperti waktu itu. Dia yang lapar pun berencana memakan kue tersebut. Tapi karena tidak enak, dia lebih memilih makan buah ceri yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah GPS. Kini Petunia dan Hermoso pun akhirnya bisa melacak hewan langka itu. Tapi Petunia yang tidak menyukai ambisi Hermoso memilih untuk pergi dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Alih-alih mencari Marsupilami, Hermoso malah menemui jenderal untuk merebut posisinya. Dengan rasa dendam, Hermoso menyuruh para penjaga untuk membawa jenderal ke penjara. Malam pun poek. Ketika malamnya, mereka diajak berpesta dengan sang ratu. Tanpa disadari, Geralt dan Pablito diberi buah yang berisi racun agar mereka tertidur pulas. Mereka yang tidak sadar pun tiba-tiba sudah ada di tengah hutan begitu saja. Karena Geralt gagal mewawancari suku Paya, dirinya memaksa dikembalikan ke kota oleh Pablito. Tapi Pablito enggan karena dirinya juga tidak dibayar. Mereka yang saling marah pun kemudian berpisah sampai akhirnya di tengah jalan Pablito tidak sengaja bertemu dengan Marsupilami, binatang yang selama ini ia ceritakan kepada anak-anaknya. Pablito lalu mengajak Marsupilami untuk bermain, tapi hewan itu malah kabur. Untungnya Pablito masih bisa mengejarnya sehingga dirinya sampai di sarang Marsupilami. Ternyata di sana terdapat Marsupilami betina dan 3 telurnya. Tapi gara-gara Marsupilami jantan membawa orang asing ke sarang mereka, si betina marah dan pergi begitu saja. Karena ini adalah gara-gara dirinya, Pablito meminta maaf kepada Marsupilami. Dan tidak lama setelah itu datang orang-orang suruhan Hermoso yang ingin menangkap Marsupilami. Karena habitatnya sudah diganggu, Marsupilami marah dan berubah menjadi kuat. Ia lalu menyerang semua orang dengan memukul menggunakan ekornya, hingga semuanya berhasil dikalahkan. Pablito yang melihat dari kejauhan mengetahui kalau Hermoso ternyata adalah orang dengan muka dua. Itu sesuai dengan apa yang diramalkan oleh suku Paya.
Sialnya, Hermoso berhasil menembak bius Marsupilami. Rumahnya juga kemudian dihancurkan sehingga dirinya berhasil mendapatkan bunga anggrek beserta telur Marsupilami. Pablito yang tidak ingin hewan langka itu celaka pun berusaha melawan mereka, tapi sialnya ketika hampir berhasil, dari atas malah muncul Geralt yang membuat Pablito itu jatuh pingsan. Namun ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, Pablito yang tak sepenuhnya pingsan itu diam-diam menyalakan kamera milik Geralt yang tepat menghadap ke Marsupilami. Beberapa waktu kemudian di tengah hujan malam itu Marsupilami betina kembali setelah ngambeknya selesai. Tapi dia kaget dan sedih setelah melihat rumahnya rusak serta kehilangan kekasih dan telur-telurnya yang hilang. Sekarang Pablito dan Geralt dimasukkan lagi ke penjara dan bertemu dengan jenderal yang asli. Di sana Geralt berusaha menghubungi atasannya untuk meminta tolong, tapi malah dirinya dimarahi gara-gara siaran palsunya telah ketahuan. Si bos lalu memberikan penawaran kepada Geralt dengan segera melakukan siaran di hutan Columbia, atau tidak dirinya akan menyebarkan rekaman memalukan itu. Pablito yang kasihan pun berniat membantu dengan membujuk Jenderal Pucero untuk bekerja sama. Awalnya Jenderal enggan dan nampak pasrah, tapi ketika Geralt membujuknya dengan berkata akan membantu Celine Dion terpikat dengannya, Jenderal dengan semangat dan dengan cepat memencet tombol ruangan rahasia. Singkatnya, setelah berhasil keluar, mereka melihat beberapa prajurit sedang mempersiapkan persenjataan karena mereka takut akan kekuatan Marsupilami yang semakin meningkat. Di saat itu, Jenderal memiliki rencana untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Pablito dan Geralt bertugas untuk mengambil telur dan kamera. Tidak disangka-sangka nih, ternyata si Jenderal mengalihkan perhatian mereka dengan menyamar sebagai Celine Dion. Sehingga ketika semua prajurit terpana, mereka akan lupa dengan tugasnya menjaga telur. Saat waktunya tepat, Geralt dan Pablito akhirnya berhasil mengambil kamera dan telur. Kemudian bergegas pergi sebelum para prajurit menyadarinya. Sedangkan di sisi lain, Marsupilami mengamuk di dalam selnya. Tangan kanan Hermoso lalu datang dan mencoba untuk menyiksa Marsupilami dengan menyetrumnya tanpa dia sangka jika listrik itu malah diserap kekuatannya oleh Marsupilami. Sehingga dia pun berhasil bebas. Marsupilami yang marah lalu langsung menghajar tentara yang menyerangnya dan pergi tanpa melawan yang lain. Di tengah perjalanan kabur mereka, keadaan begitu tegang. Pablito dan Geralt harus beradu dengan waktu. Geralt harus menayangkan siaran langsung dokumenternya, sedangkan Pablito harus membuktikan kepada anak-anak jika dia bukan seorang pembohong, sehingga Pablito pun terpaksa berpisah dengan reporter itu dengan membawa rekaman Marsupilami yang akan ditunjukkan kepada anak-anaknya. Tapi ketika dia tiba di rumah dan akan mengajak anak-anak untuk menonton rekamannya, ternyata rekaman yang ia bawa adalah rekaman yang akan Geralt pakai. Maka dari itu dengan cepat Pablito menyusul Geralt kembali. Dan sampai di kota, Geralt langsung berlari ke stasiun TV dan mencoba untuk menayangkan hasil dokumenternya. Tetapi banyak sekali kendala yang ada di sana. Untungnya tidak lama Pablito segera datang untuk memberikan rekaman yang diambilnya. Bodohnya, isi rekaman itu malah Pablito yang disuruh Geralt untuk berpura-pura menjadi suku Paya. Acara pun menjadi sangat kacau dan beruntung Marsupilami datang membuat kaget semua orang. Apa yang dikatakan oleh Geralt dan Pablito tentang makhluk langka itu benar-benar ada. Tapi kegembiraan tak berlangsung lama karena Hermoso tiba-tiba datang dan merusak seisi acara TV. Hermoso dan Marsupilami pun bertarung. Marsupilami memukul Hermoso, tapi akhirnya Marsupilami tumbang juga karena tertimpa tiang. Beruntung, Pablito dengan cepat menolong Marsupilami hingga hewan itu bisa menghentikan Hermoso yang berusaha mengambil telur dan anggreknya. Setelah berhasil mengambil telurnya lagi, Hermoso kembali menjadi tua karena efek bunganya sudah habis. Dia yang masih ingin menjadi muda pun langsung meminum air ekstrak itu dengan dosis yang banyak. Tapi akhirnya Hermoso malah berubah menjadi bayi kecil. Akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misi. Geralt dengan acara TV-nya yang sukses, Pablito yang tidak dicap sebagai pembohong oleh anak-anaknya lagi, dan Marsupilami yang berhasil mendapatkan telur-telurnya kembali. Namun di luar stasiun TV, tiba-tiba saja para penagih utang menemui Pablito.
Untung saja Marsupilami datang dan langsung hajar mereka. Kini Pablito dan keluarganya bisa hidup dengan tenang lagi. Sedangkan Marsupilami bisa kembali ke hutan untuk menyambut kelahiran anak-anaknya. Dan film pun selesai. Oh my lord, kisah yang sangat memarsupilamikan. Saya Ren yang bertugas beserta seluruh direksi Damdam undur diri. Bye-bye.